Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk hari ini materi kita adalah masyarakat pedesaan. Nanti kalian eh, kita ada presentasi memberikan materi. Kemudian yang kedua nanti ada diskusi. Yang terakhir nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan, ada studi kasus. Kemudian nanti kalian kirimkan materinya, jawabannya ke link atau ke email yang sudah disediakan, begitu ya. Nah, untuk hari ini saya izin untuk share screen yang berkaitan dengan masyarakat pedesaan. Berkaitan dengan masyarakat pedesaan, siapa yang tahu masyarakat pedesaan? Silakan. Masyarakat pedesaan apa nih yang Mbak Nafisa tahu? Kalau menurut saya sih masyarakat pedesaan itu kayak masyarakat yang biasanya tinggal di suatu pedesaan tertentu, terus biasanya dia itu memanfaatkan sumber daya yang ada atau alam sekitar untuk bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari atau ya untuk keperluan sehari-harinya gitu, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya. Izin memberikan pendapat, Bu. Oke, silakan. Menurut saya masyarakat pedesaan itu masyarakat yang lahir dan besar setelah melakukan segala aktivitasnya itu di pedesaan. Oke, ada yang lain atau cukup? Nah, benar, untuk masyarakat pedesaan itu adalah sekelompok masyarakat yang hidup di pedesaan, kemudian dia akan apa ya, mencari pekerjaan, kemudian eh, memberikan apa ya, hidupnya kepada eh, desa begitu. Nah, selanjutnya kalau kalian nih memilih antara hidup di desa atau di kota, pilih yang mana? Kota, Bu. Kota. Yang pilih kota, alasannya kenapa pilih kota? Karena zaman lebih modern, jadi apa-apa itu tersedia di kota, Bu, semuanya. Oke, ada yang pilih di desa. Kalau di kota banyak teknologi, informasi cepat. Kalau di desa, ada yang pilih desa? Nggak ada yang pilih Tidak, desa nih. Iya, enggak. nggak ada yang pilih desa ya. Oke, nah seharusnya kalau saya kayaknya mending di desa karena semua apa ya, adem gitu. Kalau di desa suasananya lebih kekeluargaan. Oke, nanti kita bahas di belakang. Nah, ini adalah tadi yang sudah dibicarakan dengan teman-teman kalian bahwa daerah pedesaan itu adalah masyarakatnya bergerak dalam industri primer. Nah, ini apa maksudnya industri primer? Artinya dia memproduksi barang secara langsung dari alam. Yang selanjutnya adalah masyarakat pedesaan. Ini masyarakat pedesaan ini adalah sekelompok orang dengan karakteristik atau minat sama yang tinggal bersama dalam sebuah desa. Jadi, kemudian masyarakat pedesaan ini diklasifikasikan dengan kriteria kepadatan penduduk rendah. Biasanya antara tetangga satu dengan tetangga yang lain itu jaraknya lumayan begitu. Kemudian diferensiasi sosialnya kurang, mobilitas sosial dan spasial kurang, laju pertumbuhan sosial lambat. Selanjutnya, untuk fitur utama masyarakat pedesaan, ini kita lihat dari desa sebagai lembaga utama. Jadi perkembangan desa ini dipengaruhi oleh kehidupan desa. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masyarakat ini memiliki rasa persatuan dan rasa memiliki satu sama lain. Kemudian agama. Nah, kalau yang berkaitan dengan agama di desa, ini keyakinan pada agama dan kekuatan universal ditemukan dalam kehidupan desa. Jadi selanjutnya adalah yang berkaitan dengan pertanian atau pekerjaan.
Ini yang melibatkan ketergantungan pada alam. Selanjutnya, untuk kehidupan masyarakat pedesaan, ini kita bisa lihat dikaitkan dengan gaya hidup di pedesaan. Kalian sudah tahu pasti kalau gaya hidup di pedesaan itu berbeda sekali dengan yang gaya hidup di perkotaan. Karena di pedesaan dengan layanan yang terbatas, layanan pemerintah, ini seperti penegakan hukum, sekolah, pemadam kebakaran, itu terbatas cakupannya. Kemudian utilitas seperti air, saluran pembuangan, penerangan, jalan, pengumpulan sampah pun tidak ada. Terkait dengan angkutan umum, nah kalau di pedesaan itu tidak ada angkutan umum, biasanya dia banyak menggunakan kendaraan sendiri, jalan kaki, atau menunggangi hewan gitu. Masalah di pedesaan, nah masalah yang di pedesaan ini banyak sekali gitu yang berkaitan dengan masalah masyarakat, masalah dengan pertanian ini apa? Teknologi, kemudian informasi yang berkaitan dengan pertanian belum masuk ke pedesaan. Nah, itu kan juga sebagai masalah juga. Yang selanjutnya bahwa kalau di pedesaan terkait dengan infrastruktur itu tidak semodern yang ada di perkotaan. Biasanya masalah ekonomi, nah masalah ekonomi pasti juga petani atau masyarakat desa ini juga tertinggal jauh dengan perkotaan. Sosial budaya, nah ini juga karena kental sekali dengan budaya, nah itu baru di untuk masalah-masalah sosial budaya pasti di apa ya kayak bisa dijadikan permasalahan begitu. Kemudian masalah kepemimpinan kalau di desa tidak terstruktur berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu. Kemudian masalah administrasi pun juga tidak ada catatan di secara kontinu gitu di pedesaan. Sebenarnya yang berhubungan dengan orang, nah ini kalau masyarakat pedesaan ini cara berpikirnya adalah tradisional, kemudian pemahaman akan sesuatu itu juga buruk karena kita identik dengan pedesaan pasti pendidikannya juga rendah gitu ya. Kemudian kehilangan psikologi dan orientasi ilmiahnya. Kemudian kalau orang pedesaan tuh biasanya kurang percaya diri padahal dia punya kemampuan. Kemudian adanya kebutuhan yang tidak dirasakan, jadi tidak ada yang tadi saya sebutkan, tidak ada persaingan gitu untuk dalam pedesaan gitu ya, karena kebutuhan ada gitu. Kemudian yang terakhir adalah ego pribadi. Biasanya banyak sekali itu di pedesaan yang berkaitan dengan keegoisan pribadinya. Kemudian yang berkaitan dengan pertanian, ini kurang kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dan sikap yang diharapkan. Nah, ini kurang gitu sehingga dia menjadi masalah gitu karena tidak tahu ini harus di pertaniannya itu harus diolah seperti apa, kemudian dia tidak memiliki keterampilan, nah kayak gitu. Jadi di bidang pertanian itu sebagai masalah. Kemudian tidak tersedianya input, biasanya antara pupuk, kemudian benih, itu juga sebagai masalah. Kemudian fasilitas pemasaran yang buruk. Nah, kalau di pedesaan, nah, untuk petani itu menjual produknya gitu. Nah, itu juga akan kesulitan gitu karena fasilitas dari pemasarannya itu yang rantainya itu panjang gitu. Jadi tidak dari petani langsung ke konsumen gitu, tapi harus lewat tengkulak, kemudian lewat pedagang besar gitu, baru nanti ke konsumen atau ke perkotaan. Nanti kalau kalian yang dari desa mau balik lagi ke desa atau tetap di kota? Oh, Balik ke balik bisa, Bu. situ. Balik di desa, ada yang balik di desa. Oke, terus kemudian yang berkaitan dengan infrastruktur, tadi sudah dijelaskan juga yang berkaitan dengan air. Nah, kalau air, nah ini biasanya tidak ada irigasi gitu ya, irigasi yang pas gitu di pedesaan. Kemudian listriknya pun juga begitu. Kalau di pedesaan biasanya ada jam-jamnya. Mungkin ada di daerah pedesaan yang di daerah mana ya yang jam 10 atau jam 8 itu udah dimatikan begitu listriknya. Kemudian transportasinya pun juga tidak semewah yang di perkotaan ya. Cuma ada motor,
jalan kaki gitu kan ya, atau menggunakan hewan. Nah, lembaga pendidikannya pun juga begitu, cuma terbatas gitu. Mungkin ada SD, SMP, kemudian SMA-nya dia baru di kota. Untuk masalah ekonomi, ini kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan untuk mengadopsi teknologi dengan biaya tinggi. Nah, kalian tahu bahwa orang-orang atau masyarakat pedesaan. Nah, ini untuk mengadopsi teknologi itu tidak ada biayanya gitu, atau dia lebih rugi begitu. Kemudian biaya inputnya tinggi, kemudian industri pedesaan yang diistimewakan. Nah, biasanya industri-industri besar ini yang apa ya diprioritaskan gitu dibandingkan dengan petani-petani yang ada di pedesaan. Nah, selanjutnya adalah apa itu pembangunan pedesaan? Kalian tahu bahwa pembangunan pedesaan ini adalah strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat miskin. Makanya nih kalian sebagai generasi muda setidaknya harus balik lagi ke pedesaan untuk membangun atau merancang strategi sehingga kehidupan di pedesaan itu tidak dipikirkan orang-orang itu miskin begitu. Kemudian apa yang dapat dihasilkan dari pembangunan pedesaan? Banyak sekali. Mulai dari infrastrukturnya diperbaiki sehingga banyak akses atau memudahkan akses antara dari lahan ke rumah, dari lahan ke pabriknya, nah seperti itu. Sehingga akan memangkas biaya eh, perjalanan atau memangkas biaya eh, apa ya transportasi begitu. Kemudian teknologi. Nah, kalau teknologi, kalau dengan adanya pembangunan pedesaan, nah teknologi bakalan masuk ke desa, mulai dari WiFi, mulai dari kelistrikannya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tujuan utama pembangunan pedesaan, nah ini untuk membangun yang pertama ada infrastruktur dulu, pelayanan dulu, kemudian komunikasi. Nah, ini yang harus kita targetkan terlebih dahulu. Kalau pelayanannya umumnya bagus, komunikasinya juga bagus, infrastruktur bagus, nah itu pasti juga akan meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kondisi hidup. Nah, itu pasti. Nah, dari situ baru nanti akan menghasilkan pekerjaan yang layak, kemudian pertanian dan penyimpanan, dan kegiatan ekonomi yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah tujuan dari pembangunan pedesaan ada mengembangkan pertanian, rumah, pelayanan umum, dan masyarakat desa, kemudian membawa perbaikan dalam memproduksi tanaman dan kondisi hidup hewan, kemudian kondisi kesehatan dan pendidikan, kemudian meningkatkan masyarakat pedesaan, kemudian untuk meningkatkan desa dengan usaha mereka sendiri, yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi desa. Nah, ini yang harus PR generasi muda deh gitu untuk membangun pedesaan. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dalam pembangunan pedesaan? Yang pertama, ini harus mengembangkan kawasan pedesaan secara utuh dalam budaya, masyarakat, ekonomi, teknologi, dan kesehatan. Nah, ini harus apa ya dikembangkan gitu. Terus kemudian kehidupan masyarakat pedesaannya seperti apa? Nah, kemudian pemuda desanya nih dan anak-anak nih. Nah, ini tugasnya apa? Gitu kan ya. Kemudian mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia mulai dari psikologinya, keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan lain. Nah, itu harus diberdayakan. Karena yang paling mudah itu adalah apa ya memberikan pelatihan gitu kepada masyarakat desa gitu ya agar mereka bisa bisa memproduksi atau bisa membantu suaminya gitu kalau saat lagi tidak di sawah atau tidak di lahan. Nah, ini perempuan-perempuan atau pemuda-pemuda desa ini kayak apa ya? Keterampilan gitu loh. Dia memilih menggunakan keterampilan untuk bisa dieksplor kemampuannya.
Kemudian pentingnya pembangunan pedesaan. Nah, ini pembangunan pedesaan ini proses dinamis berkaitan dengan daerah pedesaan. Kemudian pertumbuhan pertanian, infrastruktur ekonomi dan sosial, upah yang adil gitu ya. Kemudian lokasi rumah bagi yang tidak memiliki tanah, gitu kan, yang perencanaan desa, kesehatan masyarakat, pendidikan dan literasi fungsional dan komunikasi. Jadi apa ya, paling kompleks gitu, yang harus diselesaikan di pedesaan gitu. Kemudian kalian tadi sudah dijelaskan di awal ya, ciri-ciri masyarakat pedesaan. Ini jarang sekali penduduknya, biasanya antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, ini jaraknya agak jauh gitu. Kalau kalian nanti di desa gitu, kalau kalian tanya rumahnya Pak A gitu di mana, di sana gitu. Nah, itu pasti juga di sana mana, nanti belok ke kanan, belok ke kiri, nah gitu. Ternyata jauh banget gitu. Ternyata di gunung sebelah gitu loh. Nah, itu adalah eh, pedesaan yang jarang penduduknya. Kemudian masyarakat memiliki homogenitas yaitu sama gitu, mulai dari pekerjaannya di bidang pertanian, kemudian memiliki cara pandang yang sama juga gitu. Kemudian kalau masyarakat perkotaan ini kita singgung sedikit. Nah, kalau di perkotaan kalian pasti sudah tahu yang hidup di perkotaan padat sekali penduduknya gitu ya. Kemudian dia homogenitasnya itu dalam profesi gitu. Mana kumpulnya dalam kalau guru berarti kumpulnya di guru. Kalau PNS kumpulnya pada PNS. Jadi profesinya sama gitu ya. Kemudian kalau di perkotaan pasti pasti kalian juga melihat pakaian yang berbeda, bahasanya yang multicultural gitu ya. Bahasanya banyak sekali, ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura. Nah, banyak sekali tuh bahasanya, adat istiadatnya pun juga sama gitu. Nah, dari sini ada yang didiskusikan sebelum kalian menonton YouTube yang berkaitan dengan uh, interaksi pedesaan dengan perkotaan. Oke, silahkan. Izin bertanya, Bu ya. Oke, Mas Rifki, Izin silahkan. bertanya, izin bertanya terkait tentang sosiologi pertanian. Oke. Untuk di masyarakat pedesaan itu bagaimana bentuk stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat pedesaan, Bu? Oke, stratifikasinya ya. Ada lagi sebelum saya jawab ini, nanti sekalian. Ada Ya, lagi? izin. Ya, Ibu. Oke. Em, di pedesaan itu kan, kalau kita membangun pedesaan itu kan berarti kita membangun perekonomian nasional ya, Ibu. Nah, pertanyaan saya bagaimana Mm-mm. jika suatu pedesaan itu dia sifatnya itu tertutup, Ibu. Kan ada pedesaan yang tertutup akan adanya teknologi baru yang masuk, banyak pedesaan yang tidak mau untuk desanya itu di apa ya, dengan adanya budaya luar itu desanya nggak mau gitu, Bu. Lah bagaimana kita sebagai peran generasi muda itu untuk bisa berkontribusi gitu, Bu, untuk melakukan perubahan di desa yang kayak gitu, Ibu. Sekarang saya jawab dulu untuk Mas Rifki gitu atas pertanyaannya terkait dengan stratifikasi sosial gitu ya. Nah, kalau terkait dengan stratifikasi sosial, nah ini kan pengelompokan masyarakatnya nih berkaitan dengan tingkat gitu. Atau lapisan-lapisan sosial gitu yang artinya masyarakat gitu. Nah, ini stratifikasi sosial ini perbedaan kemampuan untuk memenuhi kehidupan hidup. Mulai dari kekuasaan, jadi yang punya kekuasaan itu biasanya yang paling dominan. Kemudian dia yang memiliki kehormatan pun juga seperti itu kan ya. Terus kemudian berkaitan juga dengan eh, apa ya, kekuasaan ya. Tadi itu yang
kekayaan ya. Kekayaan ini yang membentuk stratifikasi sosial yang memenuhi kebutuhan hidup. Jadi seseorang itu kalau memiliki harta yang banyak itu ditaruh di sosial yang paling atas. Begitu. Kemudian kalau kekuasaan ini dia membentuk stratifikasi sosial yang tidak semua orang bisa menduduki jabatan. Jadi mulai dari presiden, menteri, gubernur, nah itu dia memiliki kekuasaan atau memiliki uh, apa ya, menguasai dan mengatur jalannya pemerintahan. Begitu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada kehormatan. Nah, kalau kehormatan ini dimiliki oleh orang-orang atau mereka yang memiliki kemampuan untuk memimpin atau berjiwa karismatik gitu ya, kayak ulama, kemudian orang yang dituakan dalam suatu desa. Nah, itu kan dia memiliki kehormatan begitu. Dai mungkin ya Gus ya kalau di desa tuh. Nah, itu dia kan memiliki kayak kemampuan untuk memimpin dalam suatu desa, wilayah gitu dalam waktu yang lama. Kemudian yang keempat itu ada keturunan. Nah, kalau keturunannya itu dia melalui apa ya, kelahiran atau perkawinan gitu. Ini contohnya kayak Pangeran William gitu yang merupakan cucu dari Ratu Elizabeth II atau keluarga konglomerat gitu. Nah, ini pasti dia memiliki stratifikasi yang diperoleh secara turun-temurun gitu. Nah, ini bisa juga gitu. Kalau ada juga yang priayi, mungkin ya keturunan priayi, nah itu bisa juga gitu. Dia memiliki stratifikasi yang turun-menurun, begitu ya. Kemudian ada eh, pendidikan juga gitu. Kalau pendidikan ini meningkatkan status sosial. Nah, ini pasti gitu. Makanya kalau di masyarakat di desa pendidikannya rendah, mohon maaf. Nah, itu karena mungkin dia tidak bisa melanjutkan pendidikan karena biaya, kemudian dia ingin membantu orang tuanya. Ada juga yang orang desa yang pendidikannya dia kamu harus sekolah gitu karena kenapa dengan pendidikan yang tinggi nah itu secara otomatis dia nanti akan merubah status sosial dari keluarganya tersebut gitu kalau dia sukses kalau kemudian nanti dia naik jabatan nah itu kan juga akan mempengaruhi juga status sosialnya seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan gaya hidup, nah kalau gaya hidup, nah ini bisa apa ya? Kayaknya yang sekarang deh, anak-anak sekarang tuh memiliki gaya hidup yang luar biasa karena mengikuti globalisasi begitu, sehingga uh, dengan media sosial yang luar biasa, apa? Dengan media sosial yang luar biasa, kemudian masyarakat itu atau anak-anak muda itu berlomba-lomba tampil menarik, kemudian dia ingin dihargai. Jadi, yang membuat gaya hidup menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial, ini coba kalian pergi ke mall atau pergi ke mana gitu ya, dengan baju yang coba yang apa adanya ya, yang standar aja gitu. Makanya akan dicuekin gitu, akan di apa namanya ya, tidak dipedulikan oleh pramuniaga gitu. Walaupun kalian memakai barang branded gitu. Kecuali kalau dia menggunakan pakaian yang bagus gitu ya, menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan eh, apa namanya ya. eh, tapi dia tidak memiliki uang, pasti ada pramuniaga yang menawari barang ke pembeli gitu agar apa ya Kak, status sosial gaya hidup itu juga termasuk status sosial gitu. Bagaimana Mas Rifki? Ada feedbacknya Kak? Ya, sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk Mas Rifki. Sekarang buat Mbak Nafisa Rahma ya, yang tadi berkaitan dengan kalau dalam suatu pedesaan itu ada yang tertutup gitu ya. Bagaimana caranya untuk apa Mbak?
membuka Iya, kayak strateginya mindset kita ya. untuk bisa menyadarkan mereka bahwa Oke, berarti begini Mbak. Nah, ini adalah tugas kita bersama gitu. Biasanya kalau masyarakat desa itu dia sudah punya pemikiran sendiri gitu, udah punya pemikiran sendiri yang berkaitan dia bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Kemudian uh, dia juga akan apa ya namanya ya, setidaknya dengan pelan-pelan gitu, pelan-pelan diberitahu, kemudian pelan-pelan diberikan informasi yang berkaitan dengan di desa itu tidak hanya seperti ini yang monoton, tapi diberikan arahan kepada apa ya Mbak, orang yang dituakan biasanya. Biasanya itu masyarakat desa itu percaya pada orang yang dituakan di desa tersebut. Berarti yang pertama yang Mbak Rahma lakukan itu adalah menemui orang yang dituakan di pedesaan itu, kemudian memberikan informasi, baru nanti kayak mohon untuk disampaikan ke masyarakatnya seperti ini. Nah, itu pasti ikut gitu loh. Tapi kalau Mbak Rahma langsung ke petani atau langsung ke masyarakat desa secara langsung, nah itu juga sulit gitu. Sulitnya apa? Benar nggak sih gitu? Lawang saya aja hidup di sini sudah lama, kok diberikan informasi seperti ini. Kalau berkaitan dengan kemajuan teknologi gitu, kemajuan pertaniannya gitu kan ya. Otomatis harus ke penyuluhnya dulu. Nanti penyuluhnya itu nanti pasti memberikan arahan atau pelan-pelan dikomunikasikan ke petaninya bahwa ini tidak terlalu berbahaya, tapi malah menguntungkan untuk petani. Nah, seperti itu. Gimana Mbak Rahma? iya Ibu sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Nah, untuk hari ini berarti berakhir gitu untuk pertemuan kali ini gitu ya. Terus kemudian kalian nanti lihat di YouTube ini, kemudian nanti kalian analisis gitu yang berkaitan dengan pedesaan dan petani pedesaan dan masyarakat perkotaan. Karena di YouTube ini gitu, di studi kasus ini berkaitan dengan antara masyarakat desa dan masyarakat pertanian, masyarakat perkotaan ini bisa bersinergi gitu. Yang masyarakat pertaniannya ini nanti sebagai penghasil bahan pangan, di perkotaan ini sebagai penyuplai teknologi maupun di bidang pemasaran. Sehingga ada interaksi antara perkotaan dan pedesaan. Dan itu nanti saling menguntungkan antara masyarakat desa dan masyarakat masyarakat perkotaan gitu. Jadi nanti kalian sebelum pertemuan selanjutnya di hari Rabu itu harus dikumpulkan analisa kalian, kemudian nanti kalian cari literatur juga yang mendukung atas pernyataan kalian. Begitu. Sudah cukup jelas? Jelas. Iya Ibu sudah cukup jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk yang bertanya juga. Sehat-sehat selalu. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.